Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Didukung oleh pemerintah tancap gas mewujudkan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Nusantara yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Melihat ke belakang, alasan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo memilih Sepaku Penajam Pasir Utara, selain lokasi strategisnya berada di tengah-tengah Kepulauan Nusantara, juga telah tersedianya infrastruktur penunjang berupa bandara internasional, pelabuhan laut, dan jalur tol. Selain itu, ketersediaan lahan dan juga minimnya kejadian bencana turut menjadi faktor penunjang. Prosesi penyatuan tanah dan air dari 34 provinsi di Indonesia di titik nol sudah dilakukan sebagai pertanda dimulainya pembangunan IKN Nusantara. Semangat kebersamaan dan persatuan menjadi cermin tanah dan air yang masing-masing memiliki kearifan lokal sendiri. Terharu dan sangat sekalian bangga. Seterusnya terima kasih. Sebuah acara kenegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pada hari ini seluruh gubernur, seluruh daerah kumpul dan menyatukan tanah-tanah yang ada di seluruh wilayah Indonesia ini. Jadi ini sebuah sejarah yang menurut saya mungkin tidak ada di dunia. Baru kali ini terjadi di Republik Indonesia, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, di tempat ibu kota Nusantara ini. Ya, yang saya pahami bahwa Presiden Jokowi sangat memiliki sebuah terobosan yang luar biasa. Sebuah terobosan di mana beliau mewujudkan 3 cita-cita pemimpin bangsa ini. Artinya beliau memiliki sebuah, tidak tahu saya namanya, saya tidak bisa gambarkan, tapi saya kira ini adalah sebuah wujud pemimpin bangsa kita yang luar biasa. Cita-cita besar pemindahan ibu kota ke Kalimantan adalah pemerataan pembangunan dan keadilan di seluruh wilayah NKRI. Namun, terdongkraknya pertumbuhan ekonomi baru sebagai multiplier efek pembangunan IKN tidak akan terjadi jika tidak ada dukungan kuat dari seluruh elemen bangsa ini. Baik, terima kasih Pak Gubernur sudah menyediakan waktu untuk kami. Tentu ini rangkaian yang bersejarah. Ada prosesi Kendi Nusantara yang kemudian ini kita asumsikan bahwa pembangunan ibu kota negara yang baru ini akan segera dimulai. Tentu sambil menunggu peraturan turunan dari Undang-Undang IKN yang saat ini masih sedang digodok Pak Gubernur. Tetapi kalau bicara soal wilayah Kalimantan Timur, khususnya di Sepaku dan Kabupaten Penajam Pasir Utara ini tentunya akan membawa banyak berkah, Pak. Tetapi bagaimana pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menyiapkan itu semua, Pak? Apa saja yang akan direncanakan sampai nanti target di akhir 2045 akan seluruhnya sudah pindah ke sini, Bu Kota? Ya, kalau dari segi program penyelesaiannya itu kan urusan yang harus ditangani oleh kepala otorita. Ya. Tapi kalau Kalimantan Timur dikatakan apa saja persiapannya dan kontribusinya udah terlalu banyak. Kalimantan Timur itu kontribusinya kepada bangsa dan negara ini sebagai penghasil sumber daya alam ya, dari minyak bumi, kayu, batu bara,
perikanan dan kelautan, gas juga termasuk yang terakhir ini. Nah, itu sudah salah satu kontribusinya. Nah, kemudian kontribusi terakhir terkait dengan ibu kota negara, ya udah areal yang ada di Kalimantan Timur ini untuk negara dan bangsa ya sudah udah jadi diserahkan. kontribusi. Itu salah satu kontribusi yang terbesar. Bagian terakhir ya. Nggak tahu apakah itu yang terbesar yang terkecil, tapi selama ini sudah adalah kontribusi itu dari Kalimantan Timur. Kalau menurut Pak Gubernur, apa kemudian yang harus disiapkan ke depannya kalau itu sudah menjadi basic fundamental dari pembangunan ibu kota baru yang namanya infrastruktur, termasuk tadi minyak, gas? Ya, kalau tadi kontribusi yang tadi saya sebutkan itu adalah yang sudah dan sampai sekarang fisik ini masih itu, Pak, ya. Nah, kalau itu kan pasti diperlukan yang namanya infrastruktur ya. Ya, paling tidak jalan ke arah sana, kemudian di lingkungan, kemudian bangunan-bangunan yang diperlukan untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan. Nah, itu sudah pasti. Tetapi ini yang saya tahu, yang saya bisa amati bahwa kota ini dibangun dengan model, dengan cara yang berbeda, dengan kondisi ujungnya yang berbeda. Artinya dia ramah lingkungan, dia disebut dengan sustainable city, kemudian disebut dengan forest city. Pokoknya ini menurut orang-orang dan saya sendiri, kalau ini betul-betul konsisten diikuti pelaksanaan pembangunannya, ini memang menjadi sebuah kota teladan begitulah, contoh di dunia yang mungkin tidak ada atau belum ada begitu. Iya, bukan hanya untuk Indonesia saja, tetapi itu juga dunia nanti akan juga melihatnya. Artinya pembangunan ini bukan hanya sebatas pembangunan fisik, Pak, tetapi pembangunan manusia juga, sumber daya manusia, Pak. Bagaimana kemudian? Nah, itu juga harus menyesuaikan. Jadi nantinya di Kalimantan Timur khususnya sebagai daerah wilayah, sebagai hub lah gitu ya. Itu pasti akan mengikuti perkembangannya. Jadi tidak boleh SDM di sekitar Kalimantan Timur ini, bahkan di seluruh Kalimantan, bahkan Indonesia tengah ke timur itu harus bisa menyesuaikan dengan kondisi itu. Dan ini memanfaatkan daripada situasi dan kondisi sebuah ibu kota baru. Di mana ibu kota baru itu memang kalau ditarik garis silang begini, maka ibu kota Nusantara ini adalah memang berada di titik silang itu. Sudah siapkah SDM semuanya di Kaltim? Harus disiapkan. Harus disiapkan. Bagaimana mulainya? Kan bagaimana ceritanya? Diawali dari mana? Nah, artinya dari segi pendidikan. Kemudian bagaimana menyesuaikan Kalimantan Timur sendiri dalam memberikan dukungan terutama dalam hal memelihara lingkungan. Dan terus terang saja Kalimantan Timur itu dari segi lingkungan kita sudah mendapatkan apresiasi dunia internasional, terutama dari World Bank, membantu dan memberikan kompensasi sebesar 120 juta dolar untuk penurunan emisi gas buang. Kalimantan Timur saja di Asia, yang mungkin akan nyusul mungkin beberapa provinsi lainnya di Indonesia. Oke, baik. Soal pemerataan ekonomi, Pak, bagaimana? Oh, itu dia. Saya kira tujuan Bapak Presiden membangun di kawasan Kalimantan Timur ini, karena dia berada di tengah, itu akan membangun sebuah keadilan dan pemerataan. Selama ini kan di Pulau Jawa, hampir 60% pertumbuhan ekonomi itu ada di Jawa. Kemudian PDB nasional itu juga hampir 60% di Jawa, terutama di Jakarta. Nah, sekarang dengan adanya dibangun di Kalimantan Timur ini akan menjadi sebuah wujud pemerataan itu, saya kira akan terus berkembang. Proyeksinya akan bisa dapat berapa, Pak, Kalimantan Timur dengan nanti sudah berdiri? Kalau berdasarkan hitungan para ahli itu sekitar 70% pertumbuhannya, khusus untuk Kalimantan Timur. Itu hitungannya ya, mudah-mudahan saya salah mengutip. Ya, kalau tidak salah ya maafkan. Dan bagaimana agar proyeksi pertumbuhan yang sampai 70% itu benar-benar bisa dirasakan oleh 17%, mohon maaf. Bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, Pak. Saya kira itu kan pertumbuhan itu kan salah satu indikator dalam mengukur sebuah kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi artinya pasti akan berpengaruh terhadap makroekonominya kepada masyarakatnya. Dengan adanya pertumbuhan secara umum itu,
Bisa, pasti berpengaruh. Saya kira tidak mungkin tidak ada pengaruhnya. Kalau ada sebuah pertumbuhan, pasti ada pengaruh terhadap kondisi sosialnya. Kami sempat berbincang dengan warga di sekitar Kecamatan Sepaku, Pak. Apa ekspektasi mereka, apa yang mereka inginkan, apa manfaat yang ingin mereka rasakan, Pak, dengan hadirnya ibu kota negara di tengah-tengah permukiman mereka? Didukung oleh Kami sempat berbincang dengan warga di sekitar Kecamatan Sepaku, Pak. Apa ekspektasi mereka, apa yang mereka inginkan, apa manfaat yang ingin mereka rasakan, Pak, dengan hadirnya ibu kota negara di tengah-tengah permukiman mereka? Salah satu yang paling banyak dijawab adalah bagaimana proses pembangunan ibu kota negara ini bisa benar-benar melibatkan mereka, Pak. Ya, itu sudah di dalam desain. Jadi artinya mereka akan dilibatkan sesuai dengan kapasitas mereka. Ya tidak mungkin mereka misalnya di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di luar kapasitas dan kemampuan. Ya kapasitas mereka misalnya ya kalau tadi kasarnya mereka sebagai karyawan. Mereka sebagai mungkin penyedia catering, atau mereka juga bekerja sebagai apa saja yang bisa mereka lakukan sesuai dengan kapasitas mereka pada saat sekarang ini. Ya, dan tentunya harus ditingkatkan juga. That's right, itu harus begitu. Karena kapasitas mereka harus menyesuaikan. Tidak bisa juga kita misalnya memprioritaskan atau mengistimewakan masyarakat setempat kalau dia tidak memiliki sebuah kapasitas. Ini kan program negara, program besar. Karena ibu kota ini bukan hanya milik kawasan yang dekat dengan ibu kota, milik Kalimantan Timur, milik negara, bahkan ibu kota ini adalah milik bangsa-bangsa di seluruh dunia. Jadi memang harus secara proporsional memang harus begitu. Apa yang disiapkan pemerintah provinsi, Pak, untuk meningkatkan skill, kualitas? Ya, kita sudah melaksanakan kegiatan pertama sosialisasi. Kemudian sedang mempersiapkan juga pelatihan-pelatihan yang training-training kepada mereka, baik yang ada di sekitar ibu kota ini, KIPP itu. Kemudian juga dengan jangka menengah dan panjang kan bagaimana memprogramkan pendidikan-pendidikan formal. Dan nanti kan pada saatnya juga itu kan negara sudah mendesain semua fasilitas. Misalnya pendidikan akan dibangun di situ, yang bertaraf internasional akan dibangun juga di situ. Lembaga kesehatan misalnya rumah sakit yang bertaraf internasional akan dibangun. Dan sekolah atau tempat pendidikan bertaraf internasional itu juga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Itu dia, itu kesempatan mereka kan. Kesetaraan, pemerataan benar-benar seluruhnya, Pak. That's right. Jadi nanti makanya tadi tidak berarti mereka mendapatkan keistimewaan 100%, tapi paling tidak kita memberikan kesempatan yang mereka dapatkan sesuai dengan kapasitas mereka. Tentu di dalam meningkatkan kapasitas itu ya dilakukanlah drive up atau peningkatan kapasitas tersebut. Karena 4-5 hari lalu kami tiba di sini, Pak, baru perdana pertama kali ke Penajam Pasir Utara dan ke lokasi di calon ibu kota negara yang baru. Saya hanya membayangkan bagaimana agar jangan sampai, Pak, ketika ibu kota negara ini sudah terbangun, sudah berdiri, kemudian semacam menghilang. Ada kesan eksklusif, ada fisik wujud yang berbeda antara IKN dan wilayah yang ada di sekitarnya. Kita tahu wilayahnya masih hutan. Ya, jadi yang pasti tidak mungkin juga dihindari ya dalam hal pembangunan infrastruktur dan pembangunan fasilitas lainnya di wilayah itu pasti juga akan terjadi yang namanya pengorbanan penebangan pohon misalnya. Ya pasti terjadilah itu. Tapi kan itu kan segera dilakukan. Tetapi kan dari luas areal yang tersedia itu 5,6 ribu. Itu adalah KIPP-nya, bukan. KIPP-nya itu kan 5,6 ribu hektar. Kemudian lingkar keduanya itu adalah 56.000. Lingkar ketiganya adalah 256.000. Nah,
Dan dari semua areal yang ada itu maksimal 10% yang dilakukan pembangunan. Artinya sekitar 90%, anggaplah 80% gitu netnya, itu adalah tetap menjaga lingkungan. Dan di situ nanti misalnya pohon-pohon alam, hutan tropis kita akan kembalikan. Nah, kita sudah siapkan itu persemaian. Itu ya. Yang kapasitas sampai 20 juta bibit bisa dihasilkan untuk wilayah itu. Nah, jadi itu ya. Nah, kemudian dalam hal misalnya terjadi kesenjangan antara masyarakat yang di luar ya dengan kawasan itu, ya itu yang menjadi persoalan kita yang harus kita carikan formula yang lebih detail. Nah, sebab tidak mungkin juga nanti harus disamakan. Karena itu kawasannya tersendiri. Nanti sistem transportasinya juga tidak seperti transportasi yang umum seperti ini. Dan di situ untuk kawasan pemerintahan KIPP-nya saja itu lebih banyak orang jalan kaki dan sudah didesain sedemikian rupa supaya maksimal 10 menit orang sudah sampai ke tujuan. Nah, kalau juga menggunakan misalnya kendaraan umum yang digunakan juga tidak menggunakan bahan bakar fosil yang tidak terbarukan, tapi bahan bakar yang memang ramah lingkungan, misalnya dengan listrik, gas dan sebagainya. Bagaimana dengan warga yang sudah bermukim di wilayah sekitar? Akan dikemanakan mereka? Tidak ada masalah, tidak akan diusir. Itu nanti atau justru akan ditata sedemikian rupa, akan berposisi lebih bagus. Dapat rumah baru malah, Pak? Bisa jadi rumah baru ditata. Kan bisa juga dan kalau mereka punya kemampuan menata, cuma kan membangun baru, tetapi kan dengan penataan oleh badan otoritas. Saya kira begitu. Mungkin direlokasi. Kalau relokasi tidak relokasi. Tidak ada penggusuran, tidak ada relokasi dipastikan. Yang di kawasan intinya kan tidak ada penduduk. Semua hutan negara. Di kawasan ring keduanya itu ada yang di 56.000, memang ada penduduk. Itu kan ditata kembali. Ditata nanti. Pasti itu tidak akan mengganggu mereka. Satu lagi, Pak. Ada rencana dari Kepala Otorita, Pak Bambang Susantono, ingin melibatkan juga, Pak, sumber daya masyarakat sekitar. Putra-putri terbaik di Kalimantan Timur atau mungkin Kalimantan secara keseluruhan untuk dilibatkan menjadi pejabat tinggi, deputi mungkin di otorita. Bagaimana tanggapan Bapak? Itu sangat wajar, pantas. Beliau juga sudah menyampaikan kepada saya. Saya kira itu hal yang wajar. Itu adalah sebuah apresiasi yang disampaikan, yang sudah ada niat daripada kepala badannya atau kepala otorita yang setingkat menteri itu. Jadi sudah diskusi dengan saya juga di tempat yang sama. Jadi sudah siap dan itu sudah sepatutnya begitu dan sepatasnya ya. Dan kita akan siapkan. Akan disiapkan. Ya, saya kira sudah ada orangnya. Sudah ada orang. Sudah ada, cuma ya tidak saya sebut namanya. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Gubernur. Kita akan nantikan tentu bersama-sama proses pembangunan ibu kota negara yang baru ini, dan juga kita berharap tentu tadi apa yang sudah disampaikan bisa benar-benar terrealisasikan untuk 2 tahun atau bahkan lebih lama lagi, karena target terakhirnya adalah di tahun 2045. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Thank you. Terima kasih, Pak.